Hai Buluk Lovers. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga makin kece badai ya. Amin. Oh ya, kali ini Mince mau bahas ringkasan cerita film World War Z. Film yang diangkat dari novel karangan Max Brooks ini diproduksi Paramount Pictures, disutradarai oleh Mark Foster dan dibintangi oleh Brad Pitt yang berperan sebagai Jerry Lane, mantan pegawai PBB yang harus berpacu dengan waktu guna mencari vaksin. Sebuah virus yang sangat mematikan. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, kalian klik dulu ya tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita diawali dari Jerry Lane yang mau melakukan perjalanan bersama keluarganya. Namun saat sampai Philadelphia, mereka terjebak sama kemacetan. Jerry Lane pun jadi bete. Saat itu tiba-tiba kaca spion mobilnya ditabrak polisi yang lagi lewat dengan terburu-buru. Jerry pun jadi heran dan mulai curiga ada yang tidak beres. Jerry pun lalu keluar dari dalam mobilnya sambil kemudian menatap sekitar. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang sangat besar. Kekacauan pun terjadi. Jerry kaget dan jadi cemas. Jerry pun lalu masuk ke dalam mobil dan kemudian berusaha pergi dari sana. Namun mobilnya malah mengalami kecelakaan. Untungnya istri dan anak-anak Jerry tidak ada yang terluka. Sementara itu kekacauan semakin meluas. Jerry yang mencemaskan istri dan anaknya lalu mengajak keluarganya keluar dari mobil. Keadaan kota semakin kacau dan tak terkendali. Orang berlarian karena diserang oleh zombie. Saat itu Jerry melihat seseorang diserang zombie. Dalam waktu beberapa detik orang itu pun jadi zombie. Dan langsung menyerang orang-orang lainnya. Jerry kaget dan makin cemas. Jerry pun menyuruh istri dan anaknya masuk ke dalam sebuah mobil van. Jerry lalu membawa istri dan anaknya dari kota itu. Namun dalam perjalanan penyakit asma yang diderita anaknya kambuh. Apaknya obat asmanya tertinggal. Geri dan istrinya jadi makin cemas. Saat itu HP Jerry bunyi. Jerry pun menerima panggilan yang ternyata dari Thierry, temannya di PBB, yang kemudian menjelaskan soal apa yang terjadi. Thierry pun berjanji akan mengirimkan helikopter buat menjemput Jerry dan keluarganya. Jerry pun terus melakukan perjalanan dan berhenti di sebuah kota di New Jersey, untuk mencari obat-obatan dan persediaan makanan. Namun saat keluar dari supermarket, mobil vannya sudah nggak ada. Jerry tentu saja kaget dan kebingungan. Jerry pun lalu mengajak istri dan anaknya lari ke apartemen di dekat sana sambil telepon Thierry dan kasih tahu Thierry tempatnya berada saat ini. Di belakang zombie mengejarnya. Jerry pun menembaknya sambil kemudian membawa istri dan anaknya masuk ke dalam apartemen. Jerry dan keluarganya pun lalu berlindung di salah satu kamar apartemen yang ditempati Tony dan keluarganya. Besoknya Jerry dan keluarga meninggalkan Tommy dan keluarganya menuju bagian atas apartemen untuk menunggu jemputan helikopter yang akan dikirim sama Thierry. Zombie-zombie pun lalu mengejar dan menyerangnya. Jerry pun melawan zombie-zombie itu. Namun Jerry kewalahan dan hampir digigit sama salah satu zombie. Untungnya Tommy datang menyelamatkannya karena keluarga Tommy sudah diserang sama zombie. Jerry dan keluarganya akhirnya sampai di lantai atas apartemen. Mereka pun lalu masuk ke dalam helikopter yang menjemputnya. Zombie-zombie terus mengejar dan menyerangnya. Namun helikopter keburu terbang dan langsung membawa Jerry dan keluarganya ke sebuah kapal komando PBB. Di dalam kapal, Thierry lalu menjelaskan yang terjadi sama Jerry. Tak lama datang seorang kapten yang kemudian menugaskan Jerry mendampingi Dr. Fasbach ke Korea Selatan guna melakukan investigasi ke sebuah kamp tempat awal penyebaran virus zombie. Jerry tentu saja menolak karena sudah berjanji sama keluarganya untuk berhenti bekerja sebagai agen agar bisa selalu bersama mereka. Tapi Pak Kapten terus berusaha meminta Jerry melakukan tugasnya. Pak Kapten juga lalu bilang jika tidak ada tempat buat orang yang tidak berkepentingan di kapal itu. Jerry pun jadi bingung karena jika tidak menerima tugas yang diberikan Kapten,
maka dia dan keluarganya akan diusir dari kapal itu. Jerry pun menemui istri dan anaknya. Jerry lalu kasih penjelasan sambil kemudian berpamitan untuk melakukan tugasnya. Jerry pun berangkat ke Korea. Sesampainya di Korea Selatan, puluhan zombie langsung menyerang mereka. Dr. Fasbach pun jadi panik dan kembali ke pesawat. Namun malah terpeleset dan terbunuh sama pistolnya sendiri. Jerry pun jadi cemas. Untungnya tentara Amerika yang ada di sana langsung menyelamatkan Jerry. Jerry pun sampai camp dan langsung melakukan investigasi sambil kemudian menanyakan catatan yang dikirim instalasi di sana yang berada kata zombie. Jerry pun akhirnya tahu jika virus itu dibawa ke pangkalan oleh salah satu dokter di sana yang sudah digigit tentara Korea Selatan yang sudah terinfeksi. Di camp, Jerry juga ketemu dengan mantan agen CIA yang dipenjara karena menjual senjata kepada Korea Utara. Jerry pun akhirnya mendapatkan titik terang soal asal-muasal virus itu. Agen CIA itu lalu menyarankan Jerry pergi ke Yerusalem untuk menemui Jurgen Warmbrun yang sudah berhasil melindungi negaranya sehari sebelum zombie menyerang manusia. Jerry dan beberapa pasukan di sana lalu pergi ke Yerusalem. Sesampainya di sana, Jerry lalu pergi menemui Warmbrun dan tanya bagaimana Israel tahu lebih awal tentang hal ini. Warmbrun pun lalu bilang jika dia berhasil menyadap percakapan Jenderal India yang bilang lagi bertarung dengan raksasa yang artinya zombie. Jerry pun lalu diajak Warmbrun untuk melihat tembok tinggi yang sudah dibangun untuk menghindari wabah. Di sana terlihat banyak pengungsi. Akan tetapi di luar tembok itu terdapat ribuan zombie. Suatu ketika para pengungsi menyanyi bersama dengan menggunakan pengeras suara. Alhasil zombie-zombie yang ada di luar tembok jadi terpancing masuk ke dalam tembok hingga bertumpukan dan saling menindih satu sama lain. Tak lama para zombie-zombie itu pun akhirnya berhasil masuk. Para pengungsi tentu saja kaget dan jadi ketakutan. Mereka pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Termasuk Jerry yang ikut berlari bersama para pengungsi lainnya. Suasana di dalam tembok pun jadi kacau. Tak lama Jerry melihat seseorang yang hanya dilewati para zombie. Jerry pun jadi heran dan terus berlari bersama para prajurit yang mengawalnya. Tak lama Jerry juga melihat seorang anak yang hanya dilewati. Zombie-zombie yang lagi mengejarnya. Jerry pun jadi heran lagi. Sementara zombie-zombie terus mengejar dan menyerangnya. Salah satu prajurit yang mengawal Jerry tangannya terkena gigitan zombie. Jerry pun lalu refleks memotong tangannya. Tindakan Jerry itu ternyata berhasil membuat si prajurit tidak berubah menjadi zombie. Saat Jerry dan prajurit yang mengawalnya mau naik ke helikopter, para zombie menyerangnya hingga membuat helikopter terjatuh. Jerry dan orang-orang lainnya lalu lari ke bandara. Tapi pesawat yang membawa Jerry ke Yerusalem sudah lepas landas karena mengira jika Jerry sudah tewas saat helikopter yang menjemputnya terjatuh. Jerry dan para prajurit yang mengawalnya terpaksa menghentikan pesawat yang mau lepas landas dan kemudian menumpang di dalamnya. Pesawat pun akhirnya berhasil lepas landas. Di dalam pesawat Jerry lalu coba mengingat-ingat kejadian yang dialaminya dan coba menyimpulkannya. Jerry pun telepon istrinya dan meminta disambungkan ke Thierry dan meminta Thierry menyuruh pilot yang membawa pesawat yang ditumpanginya ke laboratorium terdekat. Pilot pun akhirnya membawa Jerry ke sebuah laboratorium. Namun di dalam pesawat ternyata ada salah satu penumpang yang terinfeksi dan menyerang penumpang lainnya. Keadaan di dalam pesawat pun menjadi kacau. Jerry pun jadi cemas dan terpaksa melemparkan granat ke jendela. Alhasil zombie-zombie yang ada di dalam pesawat pun ketarik keluar pesawat. Jerry dan orang-orang yang belum terinfeksi selamat. Namun pesawat yang sudah bolong jadi kehilangan kendali dan terpaksa mendarat di sebuah hutan hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Untungnya Jerry dan Segen berhasil selamat. Namun perut Jerry tertusuk besi. Segen lalu memapah Jerry dan membawanya ke sebuah laboratorium. Sementara itu di kapal karena tidak ada kontak dengan Jerry, istri dan anak Jerry terpaksa dipindahkan ke kamp pengungsian. 3 hari kemudian Jerry yang ternyata pingsan akhirnya siuman.
Jari pun lalu menjelaskan maksud kedatangannya yang tak lain mencari virus mematikan yang bisa diobati. Jari pun lalu cerita saat melihat para zombie melewati beberapa orang yang menurutnya sedang sakit. Zombie-zombie itu tidak ada yang menyerangnya. Jari mencari virus itu untuk melawan para zombie. Namun masalahnya tempat penyimpanan virus itu ada di gedung lainnya yang sudah dihuni para zombie yang dulunya pegawai di sana. Jari jadi mikir dan akhirnya memutuskan pergi ke gedung itu. Gri, Segen dan seorang dokter di sana lalu melewati ruangan demi ruangan agar bisa sampai ke gedung penyimpanan virus. Gak sengaja linggis yang mereka bawa menghantam lemari besi hingga mengeluarkan suara dan memancing para zombie mengejar mereka. Gri, Segen dan dokter pun langsung lari sehingga membuat mereka berpisah. Segen dan dokter kembali ke tempat semula. Sementara Gru terus lari dan akhirnya berhasil sampai di gedung tempat penyimpanan virus. Gri pun lalu menyuntikkan virus ke tubuhnya. Setelah itu Gri pun lalu membuka ruangan itu. Zombie-zombie pun langsung masuk. Segen dan dokter yang melihat Gri dari kamera CCTV jadi cemas dan mengira jika Gri digigit zombie. Namun keanehan terjadi. Zombie-zombie itu tidak ada yang menyerang Jari. Jari pun lalu kembali ke tempat Segen dan dokter berada. Saat sampai di lorong ada puluhan zombie. Gri pun lalu mencoba memancing mereka dengan suara yang berisik. Zombie-zombie pun langsung lari menuju sumber suara, melewati Jari yang jalan dengan santainya. Jari akhirnya berhasil menemukan cara untuk menghindari serangan zombie. Jari pun lalu pergi ke kamp dan bertemu dengan keluarga tercintanya. Sementara itu Hu kemudian memproduksi vaksin yang berfungsi sebagai kamuflase untuk menghindari serangan zombie agar bisa melawan zombie dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Zombie-zombie pun akhirnya berhasil dilawan dan dilenyapkan. Dan cerita pun akhirnya tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita film seru lainnya. Bye.